Para sahabat insan terkasih, haleluya, salam damai Paskah untuk kita semua. Di momen yang penuh sukacita ini, izinkanlah saya untuk berbagi remah-remah sabda Allah dari bacaan Injil malam Paskah, Sabtu 19 April 2025. Narasi Injil yang direnungkan adalah Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pengalaman dan kesaksian para perempuan tentang kebangkitan Tuhan. Para perempuan menjadi saksi dan misionaris pertama akan kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam tradisi Kristiani Ortodoks, para perempuan yang pagi-pagi buta Minggu Paskah pergi ke kubur Yesus untuk merempai jenazahnya biasa disebut miroforas. Artinya para perempuan pembawa rempah-rempah. Para perempuan pembawa rempah-rempah itu adalah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome. Merempahi jenazah adalah sebuah ungkapan cinta terakhir kepada seorang yang telah meninggal. Para perempuan tersebut nekat dan berani pergi ke kubur pagi-pagi buta, bukan saja karena alasan tradisi atau budaya, sebab memang pada waktu Yesus dikuburkan tidak sempat dirempahi, tetapi juga merupakan ungkapan kasih yang terdalam kepada Yesus Sang Guru. Ketika para rasul melarikan diri dan mengurung diri di dalam ruangan terkunci karena takut pada orang-orang Yahudi, para perempuan tersebut justru berani untuk mengalahkan ketakutan dan didorong oleh cinta yang besar terhadap Yesus. Mereka tanpa takut sedikit pun pagi-pagi buta pergi ke kubur Yesus. Mereka sangat nekat meskipun mereka tahu bahwa kuburan Yesus ditutup oleh batu yang besar dan dijaga oleh para serdadu. Situasi sulit ini tidak membuat mereka ciut atau takut. Kecintaan yang mendalam terhadap Yesus Sang Guru mengalahkan semua tantangan dan kesulitan tersebut. Mereka mencintai dan mencari Yesus sampai pada kuburan, sampai kematian. Meski Yesus sudah mati, tetapi cinta mereka terhadapnya tidak pernah pudar. Cinta inilah yang menggerakkan mereka untuk merempahi atau mengharumi jenazahnya dan meminyaki luka-lukanya. Cinta, iman, dan keberanian para perempuan ini membawa mereka pada pengalaman akan kebangkitan. Ketika mereka sampai di kubur, mereka sangat heran karena batu penutup kubur sudah terguling, dan lebih mengherankan lagi karena kubur Yesus kosong. Jenazah Yesus tidak ada lagi di sana. Betapa terkejutnya mereka karena melihat seorang malaikat yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan tempat pembaringan Yesus. Namun malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit." Para perempuan itu adalah orang-orang pertama yang mengalami dan menyaksikan misteri kebangkitan. Pengalaman kebangkitan membawa transformasi hidup baru bagi para perempuan tersebut. Mereka datang ke kubur Yesus dalam duka mendalam, kebingungan akan masa depan, ketakutan akan ancaman sebagai murid Yesus. Namun setelah mendengar perkataan malaikat bahwa Yesus telah hidup dan bangkit, perubahan pun terjadi. Mereka mulai mengerti mengapa Yesus tidak ada di kubur, karena mereka mengingat bahwa Yesus pernah mengatakan ia akan bangkit. Hati mereka pun seketika berubah. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada para murid Yesus. Pada awalnya mereka ke kubur dengan hati yang lesu, namun mereka pulang dengan sukacita yang besar. Semula mereka pergi dengan langkah lemah, namun pulang dengan berlari cepat-cepat. Mereka pergi dengan putus asa, tapi sekarang mereka pulang dengan harapan yang baru. Kebangkitan Yesus telah mengubah kedukaan menjadi kemenangan. Ada kehidupan baru yang hadir dalam diri mereka. Ada sebuah proses transformasi iman yang luar biasa
yang dialami oleh para perempuan tersebut. Dari pembawa rempah-rempah miroforas menjadi pembawa kabar sukacita kebangkitan Tuhan, menjadi misionaris dan rasul. Mereka adalah saksi dan misionaris pertama yang menyaksikan misteri kebangkitan Yesus dan mewartakan kabar sukacita bahwa Tuhan telah bangkit, bahwa Tuhan telah hidup. Jika sebelumnya mereka membawa keharuman untuk jenazah, untuk kematian Tuhan, sekarang diubah menjadi pembawa kabar sukacita akan keharuman kebangkitannya. Para sahabat insan terkasih, ada beberapa pesan inspiratif yang bisa kita refleksikan dari narasi Injil hari ini yang membantu kita untuk memaknai dan menghidupi sukacita kebangkitan Tuhan. Pesan pertama, memiliki relasi cinta yang mendalam dengan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengikuti Yesus secara lebih dekat, memiliki relasi dan cinta yang mendalam terhadapnya sebagaimana diteladani para miroforas, para perempuan pembawa rempah-rempah tersebut. Keintiman, cinta, dan iman yang mendalam kepada Yesus mendorong kita untuk selalu mencintai dan mencari Yesus dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi-situasi sulit dan tanpa harapan. Kecintaan dan iman yang mendalam membantu kita untuk tidak takut dan berani dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam siara hidup kita. Pesan kedua, bergerak keluar dari ruangan tertutup dan zona aman kita. Pengalaman kebangkitan Tuhan hendaknya mendorong kita untuk bergerak keluar dari ketertutupan hati kita, menggulingkan batu-batu yang menutupi mata hati kita untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus di antara orang-orang yang hidup. Menjumpai Tuhan di Galilea kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, di tempat pekerjaan kita. Pengalaman Paskah sudah seharusnya semakin membuat hati kita terbuka untuk peduli kepada sesama, serta menutup diri untuk segala yang jahat. Paskah menjadi api yang mengobarkan dan menguatkan kita untuk teguh sebagai murid Yesus tanpa lagi ada rasa takut dengan segala tantangan serta kesulitan hidup. Pesan ketiga, pada malam Paskah ini kita dipoles kembali lagi dengan kosmetik ilahi, mengenakan kembali busana kekudusan dan kesucian Allah dalam hidup kita, memformat kembali hati dan hidup kita sehingga menjadi indah di mata Tuhan dan sesama. Sebagaimana warta malaikat kepada para perempuan, kita hendaknya juga tidak mencari Tuhan di makam-makam tempat orang mati dalam dunia modern ini. Misalnya HP, media sosial yang seringkali mematikan komunikasi, menjadikan rumah kita seperti kuburan, tanpa ada canda tawa, tanpa ada cerita. Hati yang dipenuhi dendam. Kita dipanggil justru untuk menemukan Tuhan di tempat orang-orang hidup. Menemukan Tuhan dalam setiap relasi pribadi kita, mencintai dan memperhatikan satu sama lain. Akhirnya kita semua dipanggil untuk menjadi misionaris sukacita Paskah bagi sesama kita. Mewartakan kasih, damai, dan kegembiraan bagi yang lain. Sehingga hidup kita tidak lagi menjadi Jumat Agung, hidup seperti Golgota yang membawa kesedihan, luka, beban, kebencian, dan kekerasan bagi sesama. Tetapi hidup dalam sukacita Paskah bagi keluarga dan bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, semoga sama seperti para perempuan yang pulang dengan sukacita setelah mengalami kebangkitan Tuhan, kita pun juga pulang dari perayaan misa malam ini kembali ke rumah dengan hati yang penuh sukacita dan penuh harapan. Mari kita tinggalkan produk lama kita, ketakutan, kesedihan, rasa putus asa, rasa dendam, sakit hati yang mungkin masih bercokol di hati kita saat ini. Biarlah sukacita Paskah menjadi produk baru, sukacita kita bersama. Semoga bukan hanya Yesus yang bangkit, tetapi kita sendiri, keluarga, komunitas kita juga bangkit bersama Tuhan. Salam damai Paskah untuk kita semua. Semoga kebangkitan Kristus membawa hidup baru, sukacita dan damai bagi diri kita, keluarga, dan komunitas kita.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.